Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai hari keempat di bulan yang mulia ini. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang insya Allah akan kita sama-sama resapi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dua hal. Yang pertama, agar kita memakan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Dan yang kedua, agar kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu wa annahul mustaqillu bil khalqi syar'a yubayyinu annahu ar-razzaqu li jami'il khalqihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan makhluknya, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya. Fadzakara fi maqamil imtinani annahu abaha lahum an ya'kulu mimma fil ardi. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia Allah telah membolehkan manusia untuk memakan segala hal yang ada di bumi, fi hali kaunihi halalan minallahi thayyiban ay mustataban fi nafsihi ghaira dharin lil abdan wala lil uqul, yakni makanan yang halal, yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikirannya. Wa nahahum an ittiba'i khutuwati syaitan wahia tara'iquhu wa masalikuhu fima adalla atba'ahu fihi. Dan Dia juga melarang mereka, manusia, untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dan jalan syaitan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qila, dikatakan, innaha nazzalat fi Thaqifin wa Khuzai'ah wa Bani Mudlij fima harramahu ala anfusihim minal an'am. Bahwa ayat ini diturunkan untuk suku Thaqif, Bani Khuza'ah dan suku Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan apa yang ada pada diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan yang sesungguhnya dihalalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, al-khitabu amun li jami'il bashari ay kulu mimma ahallahu Allahu lakum minat thayyibati hala kaunuhu mustataban fi nafsihi ghaira dharin bil abdani wal uqul. Seruan ini umum mencakup semua manusia, yang bermakna
Makanlah yang baik dari apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang baik yang tidak membahayakan badan dan tidak membahayakan akal. Imam Al-Qurtubi menambahkan, wasumiyal halalu halalan linjali uqdatal khatari min anhu. Makna atau kata halal sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut dengan halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu telah dilepaskan. Qala Sahal ibnu Abdillah, an-najatu fi thalathatin, aklul halali wa ada'ul faraidi wal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Abdullah mengatakan, ada 3 hal yang harus dilakukan seseorang jika ia ingin terbebas dari neraka jahanam. Yang pertama, memakan yang halal, kemudian melaksanakan kewajiban, seraya yang ketiga mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan pentingnya makanan yang halal ini, Abu Abdillah As-Saji yang bernama asli Sa'id bin Yazid pernah mengatakan, ada 5, kata beliau, perkara yang dapat membuat seseorang dikatakan telah sempurna. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifat kepada Allah, mengetahui al-haq atau kebenaran, kemudian ikhlas melakukan suatu perbuatan, yang ketiga, yang keempat berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan yang kelima memakan makanan yang halal. Jika satu saja dari 5 tersebut telah hilang, maka perbuatannya tidak akan diterima. Wallahu alam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya la taqtadu bi athari syaitan fima yazinuhu lakum minal ma'asi wal fawahish. Artinya janganlah mengikuti jejak-jejak syaitan yang menggoda kalian dengan kemaksiatan dan perbuatan keji dengan segala hiasan-hiasannya. Wa qala Qatadah berkata, wasudi dan as-sudi, kullu ma'siyatin lillahi fahiya min khututi syaitan. Segala kemaksiatan kepada Allah merupakan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya, innahu azimul adawati lakum wa adawatu zahiratun la takhfa ala aqil. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang besar bagi kalian. Perseteruannya itu sangat jelas, tidak samar bagi orang yang berakal. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa makna sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, aduwwum mubin. Hal itu agar manusia menjauhi dan waspada kepadanya. Sebagaimana dia juga berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia betul-betul musuh. Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 168, agar kita memberikan asupan yang halal dan thayyib bagi kita dan keluarga kita. Karena sungguh hal itu sangat berpengaruh pada kondisi badan, psikologi, akal, kejiwaan seseorang. Makanan yang haram bisa menjadikan amal baik dan perbuatan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena itu jelas merupakan musuh bagi kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.